Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Damayanti dengan NIM 202318880051. Berikut ini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester AIK nomor 1 bagian A. Menurut penjelasan Al-Quran, surat At-Tin bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, apakah hakikat manusia sebagai basyar? Jelaskan disertai dengan dalil ayat Al-Qurannya. Kata basyar dalam Al-Quran bermakna bahwa manusia adalah makhluk biologis serta memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya, seperti makan, minum, perlu hiburan, seks, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Oleh karena itu, kata basyar seolah dikaitkan dengan kedewasaan hidup seseorang di mana ia dapat memikul tanggung jawab. Ini merupakan fenomena alam dan dapat diketahui dari temuan biologis. Fakta-fakta alam menunjukkan bahwa reproduksi manusia hanya dapat terjadi pada saat manusia mencapai usia dewasa, yaitu tahap kehidupan manusia yang secara jasmani dan rohani telah dibekali untuk menerima beban-beban agama. Oleh karena itu, konsep yang terkandung dalam kata basyar menyatakan bahwa orang dewasa memulai kehidupan yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azra Syarazi Permadi dengan NIM 202318880021. Jadi di sini saya akan menjawab tentang apakah hakikat manusia sebagai al-insan dan jelaskan disertai dengan dalil ayat Al-Quran. Konsep hakikat manusia dalam Islam dijelaskan dengan istilah al-insan yang mencakup pemahaman mendalam tentang sifat dan tujuan penciptaan manusia. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan beberapa ayat yang mencerminkan hakikat manusia. Beberapa konsep kunci yang terkandung dalam pemahaman Islam tentang hakikat manusia termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran. Beberapa ayat mencerminkan hakikat manusia, yaitu yang pertama ada manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya Allah menjadikan kamu khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dan yang kedua, penciptaan manusia dengan sebaik-baik rupa, dengan surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, ada manusia diciptakan dari tanah dan roh. Dalam surat Al-Imran ayat 59, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Dan yang keempat, ada ujian dan tanggung jawab manusia. Dalam surat Al-Insan ayat 3, sesungguhnya kami telah mengarahkan manusia ke jalan yang baik. Apakah dia bersyukur ataukah dia yang menjadi kufur? Semua itu tergantung perbuatan masing-masing. Dan kelima, manusia dilengkapi dengan akal dan hati. Dalam surat Al-A'raf ayat 185, tidaklah mereka itu menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Juga tidak mereka menyaksikan ciptaan diri mereka sendiri. Dan tidak pula kami mengadakan tempat tinggal yang tepat bagi orang-orang yang ingkar itu. Hakikat manusia dalam Islam mencakup dimensi rohaniah, moral, dan sosial. Manusia diberikan kehormatan sebagai khalifah Allah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjalankan kehendaknya dan berlaku adil serta bertanggung jawab dalam tugasnya sebagai makhluk yang diuji di dunia ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asil Lailatul Safika dengan NIM 20231880048. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan alam arwah dan apa yang dimaksud dengan alam barzah. Alam arwah adalah alam yang diyakini sebagai tempat roh manusia setelah kematian. Alam arwah juga sering disebut dengan alam akhirat, alam barzah, alam baka, atau alam gaib. Dalam berbagai agama dan kepercayaan, alam arwah sering digambarkan sebagai tempat yang berbeda-beda. Ada yang menggambarkan alam arwah sebagai tempat yang indah dan penuh dengan kegembiraan, yaitu surga, dan ada juga yang menggambarkan alam arwah sebagai alam yang buruk atau penuh dengan penderitaan seperti neraka. Dalam agama Islam, alam arwah juga disebut dengan alam barzah. Nah, alam barzah adalah alam yang terletak di antara dunia dan akhirat. Di alam barzah ini, manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Menurut kepercayaan Islam, manusia yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan imbalan atau tempat yang baik di alam barzah, yaitu surga. Nah, sebaliknya, orang yang tidak beriman dan tidak mengerjakan amal soleh akan mendapatkan tempat yang buruk juga di alam barzah, yaitu neraka. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azalia Akilah Jodista dengan NIM 20231880050. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 4, yaitu Islam adalah satu-satunya agama monoteisme yang murni sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. A. Jelaskan pengertian dinul Islam atau agama Islam baik dari segi bahasa maupun istilah. Baik, izin menjawab. Dalam bahasa Arab, kata adin berasal dari kalimat dana yadinan dinan yang artinya ketundukan. Sedangkan kata Islam dalam bahasa Arab berasal dari kata aslama yang artinya ketundukan dan kepatuhan. Sedangkan secara istilah, dinul Islam atau agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasulnya sejak Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian B. Bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, izin menjawab. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron Rizky Ramdhani, NIM 20231880046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 5A, yaitu apa yang dimaksud dengan Islam Way of Life. Jadi, Islam Way of Life maksudnya adalah Islam adalah jalan hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan manusia, seluruh alam semesta, seluruh kehidupan yang terdapat di dalamnya. Islam sebagai pedoman hidup merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah, dan aturan-aturan
atau syariah pada semua aspek kehidupan manusia, guna terwujud kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan dan bahaya bagi manusia, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang, sehingga akan tercapailah kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Beberapa aspek dalam Islam adalah akidah, syahadat atau ibadah, akhlak, dan muamalat. Jadi, Islam merupakan agama yang paling benar di sisi Allah, di mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innad-dina indallahil Islam, yang artinya adalah sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa agama Islam merupakan satu-satunya agama yang paling benar, sehingga dapat dikatakan bahwa agama Islam merupakan disebut sebagai way of life karena sebagai petunjuk agar manusia berada di jalan benar. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah nomor 5B, yaitu apa saja karakteristik agama Islam, dan jelaskan. Karakteristik agama Islam ada 5. Yang pertama adalah untuk seluruh manusia. Allah telah mewajibkan seluruh umat manusia agar memeluk agama Islam karena Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'al ladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang artinya adalah, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Mengimani Nabi artinya membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan terhadap segala yang dibawanya, bukan hanya membenarkan semata. Oleh karena itulah Abu Thalib dikatakan bukan orang yang mengimani Nabi, walaupun ia membenarkan apa yang dibawa oleh keponakannya itu dan juga mengakui bahwa Islam adalah agama terbaik. Yang kedua adalah agama Islam penyempurna dan penghapus agama-agama terdahulu. Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang tergandung oleh agama-agama terdahulu. Islam mempunyai keistimewaan yaitu relevan untuk setiap masa, tempat, dan umat. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Islam dikatakan relevan untuk setiap masa, tempat, dan umat. Maksudnya adalah bahwa berpegang teguh pada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat di setiap waktu dan tempat. Bahkan dengan Islam umat akan menjadi baik, tetapi bukan Islam tunduk pada waktu, tempat, dan umat seperti yang dikehendaki sebagai orang. Yang ketiga, karakteristik Islam adalah mendapat jaminan kemenangan dari Allah. Allah menjamin kemenangan kepada orang yang memegangnya dengan baik. Hal ini dikatakannya dengan dalam firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Yang artinya adalah, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Yang keempat adalah agama yang sempurna dalam aturan.
Secara umum, Islam memerintahkan agar bermoral baik dan melarang bermoral buruk. Islam juga mengajarkan kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang terakhir dari karakteristik Islam adalah agama yang seimbang dalam ruhiyah dan badaniyah. Ajaran Islam terdiri dari dua hal, yaitu akidah dan syariah. Adapun yang dimaksud dengan akidah yaitu setiap perkara yang dibenarkan oleh jiwa, yang dengannya hati menjadi tentram serta menjadi keyakinan bagi para pemeluknya. Tidak ada keraguan, keseimbang dan kebimbangan di dalamnya bagi para pemeluknya. Artinya, ajaran akidah adalah ajaran yang akan mengatur hati manusia agar ia dapat menjadi manusia yang mukhlis. Adapun yang dimaksud dengan syariah adalah tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan oleh Islam seperti salat, zakat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Sedangkan iman, hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada akhir, dan karakteristik Islam nomor 5 yaitu agama yang seimbang dalam ruhiyah dan badaniyah. Agama Islam terdiri dari dua hal, yaitu akidah dan syariah. Adapun yang dimaksud dengan akidah adalah ajaran yang akan mengatur hati manusia agar ia dapat menjadi manusia yang mukhlis. Kemudian, syariah adalah tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan oleh Islam, seperti salat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Ajaran syariat adalah ajaran-ajaran yang mengatur perbuatan manusia atau yang disebut amaliyah, sebagaimana hadis Jibril yang menjelaskan tentang apa itu Islam. Islam adalah bersyahadatain, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan terakhir haji ke Baitullah bagi yang mampu. Semua ini berkaitan dengan amaliyah atau amal perbuatan badan. Sedangkan iman, hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan, yaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan terakhir kepada takdir baik dan takdir buruk. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang B adalah jelaskan hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Di dalam Al-Quran, surat Ibrahim, Allah telah memberikan ilustrasi indah tentang integrasi antara iman, ilmu, dan amal, yang berbunyi, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim, dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Ayat tersebut menggambarkan keutuhan antara iman, ilmu, dan amal atau akidah, syariah, dan akhlak dengan menganalogikan bangunan dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik. Iman diidentikan dengan akar sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dan pohon identik dengan teknologi dan seni. Ipteks yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh.
Selanjutnya, perbuatan baik tidak akan bernilai amal soleh apabila perbuatan baik tersebut tidak dibangun di atas iman dan nilai benar. Iptek yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah, serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam lingkungannya, bahkan akan menjadi malapetaka bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Rizky Ramdhani dengan NIM 202318800047. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 3, yaitu ciri khas agama yang benar-benar berdasarkan wahyu Allah adalah tentang percaya akan adanya hari kiamat. A. Jelaskan secara filosofis logika bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Dalam ajaran Islam, percaya akan adanya hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Bumi dan alam semesta tersusun dari materi. Secara hukum alam, segala sesuatu yang tersusun dari materi akan berubah atau rusak. Hanya masalah waktu saja. Ada materi yang cepat rusak atau hancur, tapi ada pula materi yang lambat rusak atau hancur. Bumi dan alam semesta merupakan sesuatu yang hebat luar biasa. Dengan demikian, bumi dan alam semesta atau alam semesta akan bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama dari kehancuran atau kerusakan. Artinya, umur bumi dan alam semesta sangat lama, mungkin mencapai miliaran tahun, kendati demikian pada akhirnya akan hancur atau rusak juga. Itulah yang disebut dengan kiamat.